Halo kawan-kawan semua, selamat datang di video dalam pembelajaran pemrograman Java. Pada video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian semua mengenai variabel dan tipe data. Jadi ketika kita membuat sebuah program, tentunya kita akan menyimpan data kepada program kita. Nah, kemudian data tersebut di dalam program akan disimpan di dalam variabel begitu. Jadi, pada intinya variabel adalah sebuah wadah untuk menyimpan nilai atau menyimpan data. Namun, variabel itu memiliki tipe data. Dan tipe data fungsinya adalah untuk mendeskripsikan atau untuk mendeklarasikan jenis dari variabelnya begitu. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki nilai bilangan bulat, kita memiliki nilai bilangan desimal, kita memiliki huruf atau kalimat ataupun sebuah statement, pernyataan. Nah, maka nilai-nilai tersebut kita simpan di variabel. Nah, kemudian apa tipe datanya? Nah, jadi tipe data ini dia akan mendeskripsikan variabel tersebut dapat disimpan untuk nilai berupa apa begitu. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa saya sudah membuat sebuah variabel, beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Jadi yang pertama yang kita ketahui, tipe data yang pertama itu ada yang disebut char. Nah, tipe data char ini adalah sebuah tipe data untuk mengidentifikasi variabel dengan nilai huruf saja gitu. Jadi huruf itu artinya variabel ini hanya dapat menyimpan nilai berupa huruf. Contoh seperti ini. A. Nah, begini. Nah, begini penulisannya. Nah, jadi dia hanya bisa menyimpan huruf ini saja, satu huruf saja, begitu. Karena char atau karakter adalah sebuah tipe data untuk mengidentifikasi bahwa variabel ini hanya bisa menyimpan huruf, begitu. Nah, kemudian kalau kalian memiliki sebuah nilai berupa kalimat, maka bisa disimpan dalam variabel dengan tipe data string seperti ini, kalimat. Maka kita bisa menyimpan kalimat di sini. Contohnya saya adalah Rifki. Nah, ini kan kalimat seperti ini. Kalian dapat menyimpan kalimat ini dalam sebuah variabel dengan tipe data string. Kemudian apabila kita memiliki bilangan bulat, nah begini, ini bilangan bulat. Kalau memiliki variabel bilangan bulat, kalian tentu saja tipe datanya itu integer. Begitu, contohnya seperti ini. Nah, kalau untuk angka atau bilangan tidak perlu menggunakan kutip, cukup saja kalian tulis seperti ini. Begitu. Bilangan bulat itu artinya bilangan yang tidak memiliki koma di belakangnya ya. Nah, kemudian untuk penulisan variabelnya silahkan kalian perhatikan. Jadi kita tulis dulu tipe datanya. Nah, ini tipe datanya kita tulis dulu, ini yang warna biru. Kita tulis dulu, kemudian spasi nama variabelnya. Nah, yang warna putih. Nah, penulisan variabel ini bebas kalian yang menentukan sendiri nama variabelnya mau apa. Untuk memudahkan saya menulis bilangan bulat gitu, karena untuk memudahkan penjelasan kepada kalian. Tapi pada intinya kita bisa menulis apa saja di sini. Contoh misal kita ingin menulis angka atau nama tempat juga boleh, misalkan Jakarta. Kita tulis Jakarta sebagai nama variabel, ini boleh, asal kalian dapat mudah untuk mengingat nama variabelnya. Kemudian apabila variabel tersebut memiliki dua suku kata, nah seperti ini, dua suku kata bilangan bulat, maka biasakanlah untuk menulis variabel dengan menggunakan camel case. Camel case itu artinya ketika kalian memiliki nama variabel dengan dua suku kata,
maka suku kata pertama hurufnya huruf kecil semua, kemudian suku kata kedua menggunakan huruf besar di huruf pertamanya gitu, dan jangan menggunakan spasi, jangan seperti ini, harus disatukan. Kemudian hindarilah penggunaan simbol. Kalau underscore seperti ini boleh, tapi saya tidak suka menggunakan underscore seperti ini, maka kita hindari saja. Nah, penulisannya lebih nyaman seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Tipe data yang keempat itu namanya double. Double adalah tipe data yang dapat digunakan apabila kalian memiliki bilangan desimal begitu. Jadi bilangan desimal itu kalian simpan di variabel dengan tipe datanya namanya double. Contoh misalkan bilangan desimal itu seperti ini, 0,5. Nah, kalian ingat-ingat juga kalau koma dalam pemrograman itu tidak menggunakan koma bahasa Indonesia seperti ini, tapi menggunakan titik begitu. Mengapa? Karena koma dalam pemrograman dianggap sebagai pembatas nilai. Artinya ini dia memiliki dua nilai begitu. Nah, nanti kita akan pelajari soal dua nilai di dalam satu variabel menggunakan array, tapi itu masih jauh. Sekarang dalam satu variabel ini hanya dapat menyimpan satu nilai saja seperti ini. Begitu. Kemudian karena tipe datanya double, maka kita bisa menggunakan koma seperti ini. Oke, mudah-mudahan dapat jelas ya. Kemudian tipe data yang terakhir itu namanya boolean. Boolean adalah tipe data untuk pernyataan atau statement begitu. Nah, dengan boolean ini kita dapat membuat sebuah pernyataan itu benar atau salah. Nah, tipe data boolean ini akan sangat kalian gunakan begitu, akan sangat bermanfaat untuk kalian gunakan ketika kita sudah mempelajari percabangan. Nah, karena kita belum mempelajari percabangan, mungkin ini belum bisa kita temukan apa manfaatnya begitu. Nah, dalam penulisan boolean itu kita bisa menulis seperti ini. Apabila nilainya true, kemudian kalau misalkan nilainya salah, tulis false seperti ini. Begitu. Jadi dia hanya memiliki dua nilai, true atau false begitu ya. Apabila pernyataannya benar, tulis true, dan apabila pernyataannya tulis false seperti ini. Oke, saya kira cukup jelas. Nah, kemudian setelah ini adalah tipe data dan variabelnya. Nah, kemudian kita dapat memanggil nilai di dalam variabel tersebut. Nah, memanggil nilai-nilai ini caranya dengan memanggil variabelnya saja. Begitu. Jadi kita misalkan ingin menampilkan saya adalah Rifki begitu. Jadi tidak ditulis saya adalah Rifki, tapi kalian cukup memanggil kalimatnya saja. Caranya itu kalian dengan memanggil sistem outprint. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil variabelnya kalimat. Nah, begini. Jangan lupa bahwa kalian tidak boleh membuat tanda kutip ya. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan tanda kutip, maka yang akan tampil kepada layar komputer kalian adalah tulisan kalimat ini. Tapi ketika kalian tidak menggunakan tanda kutip, maka sistem akan menganggap ini sebagai sebuah variabel, dan yang akan dipanggil atau yang akan ditampilkan dalam layar komputer kita itu adalah isi dari variabel ini begitu. Nah, kemudian jangan lupa kita simpan. Saya sudah simpan ini dengan nama kelasnya variabel, dan nama file itu jangan lupa harus sama ya, variabel.java. Jadi nama kelasnya juga
variabel seperti ini. Kemudian mari kita panggil program yang sudah kita buat ini. Caranya seperti biasa, kita compile dulu variabel.java. Kemudian kita tunggu apakah ada error atau tidak. Ini proses kompilasinya, mohon maaf kalau misalkan agak lama. Oh, ternyata ada error. Ini ada false ini salah penulisannya. Nah, maka nanti ini kita akan belajar boolean itu nanti saja ya. Jangan lupa simpan. Kemudian kalau sudah disimpan kita compile lagi. Nah, seperti ini, tidak ada yang error. Kemudian kita panggil file kita, Java program kita yang sudah dikompil kita panggil. Tidak perlu menggunakan Java lagi. Nah, kan yang akan muncul adalah saya adalah Rifki, karena kita mengprint variabel kalimat seperti ini. Begitu. Atau bisa juga kalian itu menggunakan teks, menambahkan antara teks dengan variabel. Caranya seperti ini. Misalkan nama kalimat ini, nah variabel kalimat ini saya ganti dengan Rifki saja. Kemudian ini kita hapus dulu. Kemudian kita akan menampilkan tulisan nama saya adalah Rifki. Maka jangan lupa menggunakan tanda kutip. Nama saya adalah. Nah, seperti ini, maka dia akan menampilkan teks nama saya adalah. Kemudian spasi plus. Nah, kemudian kita panggil nama variabelnya seperti ini. Kita simpan, kemudian kita compile lagi. Tunggu sebentar, kemudian kita panggil yang sudah dikompil. Nah, seperti ini kan, ada tulisan nama saya adalah Rifki. Jadi itulah pelajaran pada video kali ini mengenai variabel dan tipe data. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti soal materi pada video kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan via kolom komentar. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja untuk video kali ini. Dadah.